Pada kasus pertama kita berhadapan dengan monokorionik di amniotik usia kehamilan 20 minggu di mana ini teridentifikasi adanya insersi filamentosa. Kemudian untuk mengkonfirmasi dilakukan USG transvaginal. Ini kita bisa melihat adanya pembuluh darah di atas kanalis serviks, dan kemudian untuk mengkonfirmasi dilakukan pemeriksaan Doppler untuk memastikan bahwa ini merupakan pembuluh darah arterial atau vasa previa. Ini adalah tipe 1 di mana antara plasenta kemudian adanya insersi filamentosa dan ini tepat di atas kanalis cervicalis. Pada kasus yang kedua ini hamil tunggal usia 25 minggu dengan plasenta bilob atau succenturiata. Kemudian dari USG transabdominal kita bisa melihat adanya plasenta anterior dan posterior yang terhubung dengan adanya pembuluh darah. Kemudian untuk mengkonfirmasi kita lakukan transvaginal dan juga bantuan Doppler. Kita di sini bisa melihat adanya pembuluh darah yang berjalan tepat di atas kanalis serviks. Dan kasus ini adalah tipe 2 vasa previa di mana pembuluh darah dari janin menghubungkan dua lobus. Vasa previa kalau kita lihat prevalensinya berdasarkan yang ditulis di guideline RCOG 2018, mereka mengatakan 1 dari 1.200 sampai dengan 5.000 kehamilan. Sedangkan beberapa paper lain seperti paper di 2019, 2012 angkanya berkisar 1 dari 330 kehamilan. Kemudian kalau per definisi sendiri, vasa previa itu merupakan pembuluh darah janin yang melalui selaput membran yang tepat di atas kanalis serviks. Beberapa paper mengatakan dalam radius 2 cm di atas kanalis serviks. Untuk faktor resiko dari vasa previa sendiri, kalau kita kutip studi di 2007, di mana mereka memasukkan 12.000 persalinan, di mana angka vasa previa terjadi sekitar 0,07% dan usia vasa previa terdiagnosa sekitar usia 26 minggu, di mana 78% diantaranya terdiagnosa pada wanita yang sama sekali tidak ada gejala. Dan dari studi ini kita lihat faktor resiko yang signifikan yaitu IVF, kemudian plasenta bilobata, dan juga adanya plasenta previa yang terdiagnosa pada trimester kedua. Di sini kita bisa melihat angka odds ratio-nya itu berkisar dari 7 sampai dengan 22. Hanya saja kalau kita lihat dari studi terakhir di mana 14% dan 6% vasa previa sama sekali tidak ada faktor resiko sama sekali. Kalau kita lihat dari systematic review pada 2015, mereka memasukkan 8 studi dengan 2 diantaranya prospektif dan 6 lainnya adalah retrospektif. Studi-studi ini memasukkan 400.000 kehamilan dengan 138 kasus diantaranya terkonfirmasi sebagai vasa previa. Pemeriksaan diagnosisnya sendiri dilakukan di usia kehamilan 18 sampai dengan 26 minggu dengan 4 studi dilakukan transvaginal dan kemudian 4 studi lainnya dilakukan dengan transabdominal dan bila dirasakan perlu maka akan dilanjuti oleh transvaginal. Dan ini adalah kalau kita lihat tabel yang di bawah ini beberapa studi yang dimasukkan beserta dengan angka deteksinya. Dan hasil ini kita lihat angka spesifisitasnya 99 sampai dengan hampir 100% dengan angka median detection rate-nya sekitar 93% dan dapat disimpulkan bahwa akurasi USG tinggi bila dilakukan transvaginal dan digabungkan dengan Doppler. Pada kasus yang terdiagnosa vasa previa di trimester kedua, sebaiknya dilakukan follow up dan dilakukan pemeriksaan transvaginal juga di trimester ketiga. Di mana pada kasus ini kita bisa melihat yang adanya tadinya vasa previa, kemudian di follow up selanjutnya menjadi tidak ada pembuluh darah di atas kanalis cervicalis.
Inilah yang disebut dengan resolusi dari fasa previa, di mana kalau kita lihat di dua studi terakhir yang dilakukan di 2019, 39% pada studinya Clark dan 14% pada studinya Ervani terjadi resolusi di trimester ketiga. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bila fasa previa itu ditegakkan semakin semakin lanjut di usia kehamilan, akan semakin kecil terjadinya resolusi. Dan konfirmasi perlu dilakukan di usia 32 minggu. Bila presentasi kepala, sebaiknya kepala dilakukan pendorongan sehingga bisa terlihat jelas ada tidaknya pembuluh darah di atas kanalis serviks. Untuk algoritma fase previa sendiri, itu bila di mid trimester ketika kita melakukan USG anatomi, kita juga perlu melakukan pemeriksaan letak plasenta dan juga di mana insersi tali pusarnya. Bila normal, ya seperti rutin care antenatal seperti biasa, namun bila teridentifikasi dia plasenta previa atau plasenta letak rendah, perlu dilakukan USG follow up di usia kehamilan 32 minggu. Dan bila plasentanya naik, ini kita perlu melihat ada tidaknya fasa previa. Sedangkan pada trimester kedua bila sudah teridentifikasi fasa previa, kita perlu melakukan transvaginal dan juga penambahan dengan Doppler untuk meningkatkan akurasinya. Sedangkan di satu papernya Oye Lesene di 2019 kita bisa melihat ada tidaknya faktor risiko. Bila memang teridentifikasi adanya faktor risiko, ini kita perlu melakukan adanya USG transvaginal. Kemudian bila itu terlihat itu fasa previa atau plasenta previa atau plasenta letak rendah, kita perlu melakukan lagi USG di 32 minggu. Bila memang di 32 minggu itu masih teridentifikasi fasa previa, kita perlu melakukan tata laksana sebagaimana fasa previa dan diberikan pematangan paru dan dilahirkan di sekitar 34 sampai 36 berdasarkan RCOG atau 34 sampai 37 minggu berdasarkan SMFM. Sedangkan kalau di USG 32 minggu itu kita melihat plasenta previa masih tetap di situ, kita perlu melakukan terminasi di usia 37 minggu, dan bila kita temukan fasa previa di 32 minggu dengan panjang serviks di atas 2,5 cm, kita bisa melakukan pasien ini seperti rawat jalan, tentunya dengan dilakukan konseling. Namun bila pada perjalanannya ditemukan panjang serviks yang pendek atau kurang dari 2,5 cm, kita perlu pertimbangkan pemberian pematangan paru untuk kemudian kita lahirkan di 34 sampai dengan 36 minggu. Kemudian bila terjadi perdarahan atau pecah ketuban, kita bisa melakukan terminasi lebih cepat. Oke, sekian dari saya. Lebih